wabarakatuh. Kali ini kita akan sedikit mengulas atau membahas soal yang ada di mata kuliah aswaja, yakni pada bab 5 terkait fikih aswaja. Dua soal ini yang akan kita bahas tuntas, yakni yang pertama mengenai apa yang dimaksud dengan mazhab dan jelaskan hukum bermazhab bagi orang awam, mujtahid, dan ulama yang belum mencapai derajat mujtahid. Dan soal yang kedua, mengapa kita harus mengikuti mazhab al-arba'ah bukan mazhab selainnya? Sebelum kita menjawab persoalan yang dua itu, kita akan sedikit membahas mengenai ilmu fikih. Apa itu ilmu fikih? Ilmu fikih adalah ilmu yang wajib dipelajari selain ilmu akidah dan ilmu tasawuf. Secara bahasa, ilmu fikih berarti mengetahui, dan secara istilah yakni al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyatil muktasabu min adillatihal tafsiliyati, yakni ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah yang dihasilkan dari dalil-dalil yang terperinci. Masalah-masalah yang dibahas dalam fikih bersifat ijtihadi. Dalil-dalil yang dipakai bersifat dhani ad-dalalah, yakni penunjukan lafal atas salah satu maknanya tidak dapat dipastikan sebab bisa berkemungkinan difahami dengan pemahaman yang lain. Oleh karena itu, seorang mujtahid tidak dapat dipastikan kebenarannya. Sebab itulah populer di kalangan fuqaha ungkapan mazhabku benar namun masih berkemungkinan salah, dan mazhabmu salah namun masih berkemungkinan benar. Yang namanya ulama itu kan juga manusia ya. Manusia itu memang sudah didesain tempatnya salah dan lupa. Jadi tidak heran kalau para ulama juga mungkin bisa benar keseluruhan, tapi juga berkemungkinan lagi mereka bukan salah ya, tapi kurang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Dari situlah kita dapat menyimpulkan bahwa dalam fikih semua ulama atau setiap ulama sepakat bahwa seorang muslim tidak sepatutnya bersikap fanatik terhadap mazhab yang diikutinya dengan menganggap pendapat yang dianutnya pasti benar dan pendapat yang dianut oleh selain dirinya pasti salah. Dalam fikih, semua muslim harus tasamuh atau toleran terhadap pendapat yang berseberangan dengan dirinya. Ungkapan lebih sederhananya itu saling menghormati antara satu pendapat dengan pendapat yang lain agar tidak terjadi perpecahan. Sekarang kita akan membahas mengenai apa itu madhab. Apa sih madhab itu sebenarnya? Secara bahasa, madhab adalah masdar yang berasal dari akar kata dhahaba yang berarti bagus. Sedangkan menurut istilah, madhab mempunyai arti pendapat atau metode seorang ahli fikih yang diikuti oleh para pengikutnya dengan menisbatkan diri kepadanya. Dalam website Rumah Fikih Indonesia, di sana menjelaskan bahwa mazhab memiliki arti sebuah metodologi ilmiah yang mengambil kesimpulan atau menarik kesimpulan dari kitabullah atau Al-Quran dan sunnah nabawiyah. Berarti di sini syariat itu diambil dari kesimpulan dari Al-Quran dan hadis atau sunnah nabawiyah tadi. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai apa sih pentingnya kita bermazhab, urgensi bermazhab. Dalam bukunya Imam Asy-Syarkashi, yakni Al-Bahr Al-Muhit, membagi manusia ke dalam 3 tingkatan. Yang pertama ada orang awam, yang kedua ada
orang yang pandai agama namun belum sampai ke derajat mujtahid, dan yang ketiga ada mujtahid. Baik, yang pertama ada orang awam. Yang dimaksud orang awam di sini bukan hanya orang yang tidak mengetahui hukum Allah, yang benar-benar tidak mengetahui hukum Allah, tetapi ia juga orang yang mengetahui hukum Allah namun tidak mengetahui dalilnya. Di sini orang awam wajib bertaklid atau menyandarkan dirinya kepada para ulama agar orang awam ini tidak tersesat dalam jalan yang salah. Misalnya dalam hukum waktu mengeluarkan zakat fitrah, itu kan wajib bagi setiap individu yang hidup di dunia. Itu kita biasanya bingung sebagai orang awam, berapa besaran yang harus dikeluarkan, waktu apa yang sangat dianjurkan, dan mungkin saja makruh dalam kita mengeluarkan zakat itu. Apa mungkin awal bulan Ramadan atau akhir bulan Ramadan atau setelah sholat Idul Fitri. Kita kan biasanya bingung masalah itu. Nah, kita sebagai orang awam wajib mengikuti pendapat para imam mazhab, terkhususnya di berbagai sumber itu dijelaskan bahwa orang Indonesia itu sebagian besar mengikuti mazhab Syafi'i. Jadi kita harus mengikuti, yakin bahwa mazhab Imam Syafi'i itu benar dan tidak sembarangan dalam merumuskan suatu hukum. Jadi itu sudah pasti terintegrasi dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Golongan yang kedua yakni orang yang pandai agama namun belum sampai ke derajat mujtahid. Menurut Ibnu Al-Hajib dan beberapa ulama lainnya, golongan kedua ini sama dengan golongan pertama, yaitu wajib bertaklid atau mengikuti, sebab ketidakmampuan mereka untuk berijtihad. Jadi dikarenakan mereka itu belum mampu atau belum mencukupi keilmuannya untuk melakukan ijtihad, maka dua golongan ini, orang awam dan orang yang pada agama namun belum sampai ke derajat mujtahid ini, wajib bertaklid atau mengikuti imam madhab yang dianutnya. Adapun golongan yang ketiga yakni mujtahid. Bagi mujtahid dalam bermadzhab ini, ia wajib berijtihad dan tidak boleh bertaklid kepada orang yang mujtahid yang lain, walaupun mujtahid yang diikuti tersebut adalah sahabatnya. Jika seorang mujtahid menghadapi masalah hukum yang baru atau penyelesaian hukum ini belum ada dalam mazhab yang ia anut, maka ia wajib melakukan ijtihad untuk mencari solusi tentang permasalahan ini yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Pembahasan yang kedua ini mengenai hukum mengikuti salah satu mazhab arba'ah. Mengikuti selain mazhab arba'ah, yakni mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hanafi. Bagi umat Islam saat ini hukumnya tidak boleh. Setidaknya ada beberapa alasan tentang ketidakbolehannya ini. Di antaranya adalah yang pertama, pada saat ini tidak ada sanad yang tersambung yang dapat dipertanggungjawabkan kepada selain mazhab arba'ah. Dalam ilmu hadis, sanad memiliki makna yakni urutan untaian perawi atau urutan-urutan perawi, atau bisa juga disebutkan urutan orang yang meriwayatkan hadis atau mengatakan dari generasi ke generasi berikutnya hingga sampai kepada Nabi Muhammad SAW, di mana fungsi sanad ini adalah menunjukkan keaslian dan keabsahan suatu perkataan. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak ada keraguan lagi dalam kita mengikuti
perkataan atau hukum yang telah ditetapkan oleh mazhab arba'ah karena sanadnya yang jelas. Lalu alasan yang kedua adalah pendapat-pendapat yang dinisbatkan kepada selain mazhab arba'ah ini tidak mundobit. Batasan-batasannya tidak dijelaskan. Artinya tidak dapat diketahui apakah pendapat yang dinisbatkan kepada mereka adalah mutlak tanpa syarat ataukah harus disertai syarat, atau apakah pendapat itu umum bagi semua orang dan semua kondisi ataukah hanya khusus bagi orang-orang tertentu dan dalam kondisi tertentu saja. Berbeda dengan pendapat mazhab arba'ah ini yang para pengikutnya meriwayatkan dengan jelas seluruh syarat-syarat pendapat imam dan memerinci atau mengkhususkan antara umum dan khususnya. Jadi kita sebagai orang awam tidak kesusahan mencari yang umum dan yang khusus. Dari penjelasan yang sudah saya paparkan tadi, ini kita bisa menjawab latihan soal yang tadi. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan mazhab dan jelaskan hukum bermazhab bagi orang awam, mujtahid dan ulama yang belum mencapai derajat mujtahid. Yang pertama yakni mazhab. Mazhab tadi merupakan pendapat atau metode seorang ahli fikih yang diikuti oleh para pengikutnya yang menisbatkan diri kepadanya atau yang bersandar pendapat diri kepadanya. Lalu hukum bermazhab bagi orang awam yakni wajib karena orang awam ini belum memahami dalil-dalil dari syariat yang mereka lakukan. Lalu hukum bagi mujtahid, hukum bermazhab bagi mujtahid ini bukanlah kewajiban namun pilihan, karena mujtahid ini dipandang memiliki keilmuan yang mampu untuk berijtihad mencari solusi permasalahan dari Al-Quran dan Al-Hadis. Dan jika mujtahid ini menemukan atau menghadapi permasalahan yang belum ada penyelesaiannya dari mazhab yang ia anut, maka ia wajib berijtihad untuk mencari solusi dari permasalahan ini yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Soal yang kedua yakni mengapa kita harus mengikuti mazhab al-arba'ah bukan mazhab selainnya, yakni karena pada saat ini tidak ada sanad atau perawi hadis atau urutan yang mengatakan dari generasi ke generasi berikutnya hingga sampai ke Nabi Muhammad itu yang bersambung yang dapat dipertanggungjawabkan kepada selain mazhab al-arba'ah. Karena di sini diyakini bahwa mazhab al-arba'ah ini bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Terus yang kedua, karena pendapat-pendapat yang dinisbatkan kepada selain mazhab al-arba'ah tidak mundobit atau batasan-batasannya tidak dijelaskan. Ini ditunjukkan untuk yang umum atau yang khusus itu tidak jelas batasan-batasannya. Yai Haji Ahmad Isomuddin dalam website NU Online, beliau menuliskan bahwa bermadzhab itu penting bagi orang yang beragama agar pemahaman dan praktiknya dalam melakukan syariat agama ini benar dan terarah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jikalau penjelasan saya dan jawaban saya kurang tepat dan atau bahkan mungkin keliru, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.